Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA, SMK sederajat dimanapun kalian berada, semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang ini merupakan kelanjutan dari video yang pertama. Bagi yang belum melihat video yang pertama terkait dengan tema berpikir kritis dan bersikap demokratis, silahkan klik link di atas. Nanti akan dibawa ke materi yang pertama, yakni bertema berpikir kritis. Adapun pada video kali ini kita akan melanjutkan dengan tema yang kedua, yakni bersikap demokratis. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang telah saya jelaskan di video yang pertama, bahwa pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu terdiri dari 4 domain. Domain yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis, yang kedua akidah akhlak, yang ketiga fikih, yang keempat sejarah Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Nah, video kali ini dan video yang lalu merupakan domain Al-Quran dan Hadis. Kita mengangkat ayat-ayat Al-Quran yang penting untuk kita pahami maknanya dan kita ejawantahkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini kita mengangkat surat Ali Imran ayat 159, di mana surat ini bertema bersikap demokratis. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membaca ayat tersebut, kemudian menganalisis hukum bacaannya dan cara membacanya, menyebutkan artinya, menjelaskan makna atau isi kandungannya, kemudian mendemonstrasikan hafalan nanti apabila kita sudah pembelajaran tatap muka, kemudian menampilkan contoh perilaku dari bersikap demokratis. Selanjutnya kita akan langsung saja membaca ayat 159 dari surat Ali Imran. Ini adalah ayatnya. Saya akan membaca dan saya harapkan anak-anakku sekalian untuk memperhatikan sehingga nanti di rumah bisa membaca dengan benar dan dihafalkan. Pada pertemuan yang selanjutnya penugasannya nanti adalah menghafalkan ayat ini. Baik, saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Saya akan artikan sepotong demi sepotong, kalimat demi kalimat dari ayat 159 surat Ali Imran ini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah kamu, dalam hal ini adalah kamu wahai Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi sungguh hanya disebabkan rahmat Allah lah Nabi dan kita semuanya itu dapat berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu, kata Nabi Muhammad, bersikap keras lagi berhati kasar, la faddu min hawlik,
tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Wa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi ada ikhtiarnya dulu ya. Ikhtiar, membulatkan tekad, kemudian ikhtiar, kemudian baru setelah itu tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sungguh sikap lemah lembut kita semuanya, termasuk Nabi kita, itu adalah rahmat Allah. Dan apabila kita semuanya itu bersikap keras dan berhati kasar, orang-orang, misalnya semua orang akan menjauh dari kita. Siapapun kita, meskipun kita itu orang yang berpendidikan tinggi, berasal dari keturunan yang terhormat, tetapi kalau perilaku kita, sikap kita keras, hati kita kasar, maka semua orang akan menjauh dari kita. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun bagi mereka. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah kepada mereka, atau bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Urusan apa saja sebenarnya, urusan dunia ini semuanya perlu dimusyawarahkan. Baik, kita lanjutkan dengan asbabun nuzul dari ayat ini. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menjelaskan bahwasannya setelah terjadinya perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk meminta pendapat mereka tentang tawanan perang. Abu Bakar berpendapat, maka sebaiknya dikembalikan saja tawanan perang itu kepada keluarganya dan diminta untuk membayar tebusan. Namun Sayyidina Umar berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh, dan yang diperintahkan membunuh adalah keluarganya. Rasulullah tidak langsung mengambil keputusan, sehingga turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar. Jadi pendapat Abu Bakar dalam hal ini adalah mereka, para tawanan perang ini, dikembalikan kepada keluarganya dengan tebusan. Jadi tidak dibunuh. Dan tebusan nanti akhirnya memang mereka ini, para tawanan ini, ditebus. Bagi keluarga yang tidak bisa menebus tawanan perang, nanti Rasulullah memberi keputusan yang sangat fenomenal, yakni mereka yang bisa baca tulis, maka mereka berkewajiban mengajar umat Islam yang tidak bisa baca tulis, dan itu dijadikan sebagai tebusannya. Sikap musyawarah, yang itu merupakan sikap atau cerminan dari sikap demokratis atau demokrasi itu sendiri, ini telah dicontohkan oleh Nabi kita. Jadi Nabi, meskipun beliau senantiasa dipandu oleh wahyu, perkataan Nabi tidak ada yang berasal dari kemauannya sendiri atau hawa nafsunya Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan sungguh dia Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya dia itu berbicara berdasarkan wahyu yang turun kepadanya. Ini jaminan dari Allah langsung bahwa Nabi berperilaku, berbicara berdasarkan wahyu. Dan pada kejadian ini Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya bagaimana memperlakukan tawanan perang yang pada periode-periode sebelumnya, pada umat-umat sebelum Islam, tawanan perang langsung saja dibunuh. Karena memang hukumnya yang terjadi seperti itu, yang berlaku seperti itu. Kemudian Rasulullah mengubah dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Kandungan dari
ayat 159 ini, bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada manusia. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, berupa kesabaran dan ketabahan, lapang dada, besar hati, sehingga beliau berlaku lemah lembut, santun dan ramah kepada orang lain, sekalipun terhadap lawan yang membenci dan memusuhinya. Karena ini tawanan perang ya. Tawanan perang itu artinya kalau dia menang ya kita yang dibunuh. Kebetulan kita yang menang, maka mereka kita tawan. Yang terjadi dan berlaku saat itu hukumnya demikian itu. Sifat dasar manusia yakni tidak suka terhadap perlakuan kasar. Siapapun manusia itu, apapun agamanya, apapun bangsanya, dia tidak suka perlakuan kasar. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa seandainya kita atau Nabi Muhammad berlaku kasar dan berhati keras, maka semua orang akan berpaling darinya. Terhadap kita ya semua orang akan berpaling dari kita kalau kita berperilaku demikian. Dan ini berlaku dimanapun, tidak pandang bangsa ataupun agama. Sikap yang benar adalah menghadapi orang yang berlaku kasar dan berhati keras, yaitu memaafkannya apabila kita mendapatinya ya. Kita memaafkannya, memohonkan ampun bagi mereka, dan tetap melibatkan mereka dengan bermusyawarah, berkomunikasi dengan mereka dalam menyelesaikan sesuatu urusan. Sebab jika seorang yang berhati keras dan berlaku kasar tidak diajak komunikasi, maka ia akan tetap dalam kondisinya, yakni tidak berubah dari kekasarannya. Namun jika dimaafkan dan didoakan dengan cara yang baik, maka bisa jadi ia berubah menjadi lebih baik. Apabila upaya tersebut, yakni memaafkan, memohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka telah kita lakukan, maka selanjutnya kita berserah diri kepada Allah, tawakal. Ini adalah kandungan dari ayat 159 surat Ali Imran ini. Selanjutnya, isi kandungan ayat ini. Secara singkat, Ali Imran 159 menyebutkan secara beruntun untuk dilakukan sebelum bermusyawarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar, supaya mitra musyawarah tidak pergi menghindar. Yang kedua, memberi maaf dan bersedia membuka diri. Kecerahan pikiran hanya dapat hadir bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati, serta kedengkian dan dendam. Apabila kita sudah sama-sama menghilangkan kedengkian dan kekerasan hati, kekasaran sikap, maka pikiran kita semuanya akan jernih dan cerah. Musyawarah bisa menjadi terbuka, saling memahami. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampun kepada Allah sebagai pengiring dalam tekad. Kemudian bertawakal kepadanya setelah musyawarah dilaksanakan, meskipun bisa jadi dalam musyawarah tersebut disertai adanya perselisihan ataupun perbedaan pendapat. Tapi setelah lama tentu nanti akan dicapai kata mufakat, dan setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Yang demikian ini adalah ajaran dari Allah sendiri. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah, di mana Allah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dan bermufakat, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala, bertawakal. Selanjutnya yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat. Tidak boleh dilakukan dengan hati yang kasar dan perilaku yang keras dan mau menang sendiri. Jadi semuanya harus legowo, harus berlapang dada. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam setiap urusan. Yang keenam, kandungannya yakni apabila telah dicapai suatu kesepakatan,
Semua pihak harus menerima dan bertawakal pada Allah, menyerahkan diri dan segala urusan ini kepada Allah Ta'ala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Lantas bagaimana dengan pengamalan ayat 159 Quran surat Ali Imran ini? Kita tidak boleh berkeras hati dan bertindak kasar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, tetapi harus bertindak dengan hati yang lemah lembut. Yang kedua, kita harus berlapang dada, berperilaku lemah lembut, bersikap maaf, dan memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan, terutama yang berhubungan dengan orang lain. Keempat, apabila telah tercapai kata mufakat, kita harus menerima, melaksanakan keputusan tersebut. Tidak boleh kemudian mentang-mentang itu tidak sesuai dengan pendapat kita, ide kita, gagasan kita, maka kita kemudian menolak kesepakatan itu. Yang demikian ini mengkhianati musyawarah. Yang kelima, kita harus berserah diri kepada Allah Ta'ala sehingga tercapai keseimbangan antara ikhtiar dan ini adalah beberapa contoh pengamalan dari Quran surat Ali Imran ayat 159, di mana kita diminta oleh Allah untuk bersikap lemah lembut, memohonkan ampun kepada orang lain, dan bermusyawarah, dan kemudian berserah diri kepada Allah apabila kesepakatan itu telah tercapai. Semoga kita semua termasuk di antara yang dapat mengamalkan hal-hal ini ataupun hal-hal lain yang memberi manfaat dan keberkahan bagi kehidupan kita. Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dan di akhir ayat ini, Allah menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang bertawakal atau berserah diri. Saya kira untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tugasnya nanti insya Allah akan saya sampaikan melalui Google Classroom masing-masing. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.